Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil di dalam Mazmur 122. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama nyanyikan pujian Tuhan menuntun hidupku. Tuhan
kemurahan-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang senantiasa menyertai hidup kami, menuntun kehidupan kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami. Setiap jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah ini, Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan bersama-sama mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita bersama-sama senantiasa merasakan sukacita di dalam kehidupan kita oleh karena kita diberi kuasa dan kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ku Diberi Kuasa.
Ketahuilah Tuhan Yesus Kristus dialah Raja di atas segala raja. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayatnya yang keempat sampai yang ke-15. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini memegang Alkitab atau ada pegang HP yang ada ayat, ada Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-15, perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit, lalu kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim. Kita siapkan hati kita nyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang penuh dengan kuasa. Kami percaya firman-Mu adalah benih yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah benih firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur berbuah di dalam hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama satu perumpamaan yang sesungguhnya sering kita dengar. Namun dalam perumpamaan ini sering kita bahkan bukan menjadi tanah yang subur. Ada banyak hambatan-hambatan di dalam kehidupan kita yang menyebabkan tanah hati kita tidaklah menjadi subur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hambatan yang pertama yang sangat jelas adalah iblis. Iblis tidak menghendaki setiap benih firman Tuhan itu tumbuh dengan subur di dalam hati saudara-saudaraku. Iblis tidak senang kalau benih firman Tuhan yang benar itu, yang penuh kuasa itu, yang sanggup mengubah hidup manusia itu menjadi lebih baik, yang sanggup menolong orang-orang lebih percaya kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Iblis tidak suka kalau benih yang baik itu dapat tumbuh dengan subur. Itu sebabnya ketika saudara tidak memberi kesempatan ruang yang begitu lebar untuk benih firman Tuhan, seperti tanah yang digarap habis-habisan, sehingga tanah itu sungguh gembur dan siap untuk ditanam oleh benih, maka iblis dengan senang memakan benih firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ini satu gambaran bahwa sesungguhnya kesempatan diberikan yang sama kepada semua orang. Ketika saudara datang beribadah, mengambil waktu sejenak dalam ibadah, sekalipun kita online di rumah kita masing-masing, waktu yang diberikan Tuhan tetap sama saudara dengan saya. Saudara tidak harus mengeluarkan waktu lagi untuk perjalanan, pergi ke tempat persekutuan. Saudara cukup di rumah saja. Namun waktu yang berharga itu apakah menjadi waktu kesempatan bagi saudara untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Terkadang kita lebih asik untuk mendengarkan hal-hal lain selain benih firman Tuhan yang penuh kuasa itu. Kita mengeraskan hati kita untuk itu, dan iblis mengambil kesempatan itu. Dan saudara, firman Tuhan yang sebaik apapun menjadi sia-sia. Yang kedua, kita lihat bersama-sama bahwa kadang-kadang ada kekerasan hati setiap pendengar. Mungkin kelihatan di awalnya ia bisa menerima karena masih ada tanah sedikit di sana. Namun di kedalamannya ada batu-batu yang menghalangi akar benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Tidak cukup ada air yang bisa menampung yang diserap oleh tanah, sehingga benih sebaik apapun juga akan menjadi sia-sia. Saudaraku, ada banyak kekerasan dalam hidup kita yang menyebabkan kita sulit mendengar firman Tuhan. Apakah saudara saat ini sedang merasa ada yang mengkhianati saudara?
Apakah saat ini saudara sedang ada kepahitan dalam hidup saudara? Apakah saat ini saudara sedang dikecewakan oleh orang yang saudara kasihi, orang terdekat dalam hidup saudara? Hal-hal yang seperti itulah mengkristal dan itu sangat menyiksa. Sama seperti kotoran-kotoran, sisa-sisa air yang menggupal di ginjal dan empedu sehingga menjadi batu. Dan hal itu menghalangi, sangat membuat orang menderita. Firman Allah tetap firman Allah yang baik. Tetapi saudaraku, ketika kita mempunyai kekerasan hati, ketika kita memiliki kepahitan hidup kita, ketika kita memiliki kecewaan yang begitu dalam, ketika kita merasa dikhianati, ketika kita merasa geram, merasa dendam, merasa iri hati, saudara bisa mendengar, saudara bisa mengerti firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak berakar dengan baik di dalam hidup saudara. Apapun yang terbaik menurut firman Allah, ketika firman Allah mengajarkan kita untuk bisa mengampuni, sulit sekali untuk kita bisa mengampuni. Ketika firman Allah mengajarkan kita untuk mengasihi, aduh, itu tidak mungkin. Karena saudara masih menyimpan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini. Jadi saudaraku yang saya kasihi, buang segala kegeraman saudara, buang segala kepahitan saudara, buang segala iri hati saudara, buang segala kekhawatiran dan kecemasan hidup saudara, ketakutan saudara. Jangan biarkan hal-hal seperti itu menjadi batu yang menghalangi benih firman Tuhan untuk tumbuh di dalam hidup saudara. Firman Tuhan yang begitu luar biasa itu akan membuat euforia dalam hidup saudara. Tapi euforia yang bukan hanya sementara, euforia yang membuat kita menjadi ekstasi, merasakan kesenangan yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin terucapkan di dalam hidup kita. Saudaraku, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mulai berkaca, adakah sesuatu yang mengganjal sehingga benih firman Tuhan tidak hidup, menjadi subur dan berbuah dalam hidup saya. Pada waktu saya berhubungan dengan istri saya, berbicara, berkomunikasi, berinteraksi satu dengan yang lain, adakah sesuatu yang mengganjal sehingga benih firman Tuhan yang selama ini saya baca setiap hari, dari Kejadian sampai Wahyu, kita berusaha membaca pasal per pasal, 5 pasal sehari, bahkan 10 pasal dalam satu hari, supaya kita dapat menyelesaikan itu. Tetapi ketika batu-batu itu menghalangi kita, apapun yang kita baca, apapun yang kita renungkan menjadi sia-sia. Ketika saudara mudah tersinggung, ketika saudara mudah kecewa, ketika saudara mudah marah, geram, iri hati, saudara jangan berharap benih itu akan tumbuh dengan baik. Hal yang ketiga, jelas bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa benih itu ada yang jatuh di tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar di luar. Mungkin tanahnya subur, saking suburnya ada banyak semak belukar di sana dan di sini. Sama-sama tumbuh, ia berbuah, tetapi buahnya tidaklah baik, karena dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan kesenangan dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penabur mengharapkan hasil yang baik. Kita ingat dalam sebuah perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sebagai seorang pengusaha, apa yang diharapkan sebagai seorang pengusaha dari usahanya? Bukankah ia ingin mempunyai hasil yang luar biasa? Itu sebabnya ketika tidak ada ranting yang menghasilkan buah, ada ranting yang tidak menghasilkan buah, maka ranting itu dipotongnya. Mungkin nampaknya baik, daunnya bagus, tetapi tidak menghasilkan buah, dipotongnya. Karena itu hanya membuat yang lain susah, sehingga tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi ranting yang tidak berbuah dipotong. Kalau ada yang sudah berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Seorang pengusaha tentu ingin mempunyai hasil yang lebih. Selain menghasilkan buah yang banyak, buahnya harus baik. Saudaraku, ada begitu banyak kehidupan kita. Kita mari berkaca pada diri kita sendiri. Saat ini ada banyak giuran-giuran yang mengganggu hidup kita menjadi benar oleh karena firman Allah. Kita menjadi seorang yang mungkin lupa waktu. Zaman sekarang terang benderang 24 jam bisa. Zaman sekarang berita 24 jam bisa. Zaman sekarang untuk main 24 jam bisa. Zaman dahulu kala saya main ketika sudah jam 6 sore sudah harus pulang masuk ke rumah. Saya masih ingat waktu zaman dahulu main galasin, lari, benteng-bentengan, belum ada games seperti sekarang ini. Belum ada yang asik main sendiri. Waktu itu masih banyak main bersama-sama. Main kelereng yang gak bisa sendiri, harus rame-rame. Saudaraku yang terkasih, ada waktunya. Tetapi sekarang godaan banyak, saudara. Permainan games banyak. Saudara mau nyanyi-nyanyi bersama-sama bisa. Saudaraku yang saya kasih, kita bisa lupa waktu. Bernyanyi dengan artis boleh, bernyanyi dengan wajah yang cantik bisa, bernyanyi dengan yang ganteng juga ada. Saudara, kita bisa lupa waktu. Bahkan kita bisa melupakan orang-orang di samping kita yang butuh istirahat. Kadang-kadang kita nonton film asik sendirian, suara kita keraskan karena nggak puas kalau suaranya kecil. Masih untung ada earphone, bisa dipasang pada headset. Tapi kalau enggak, saudaraku, kadang-kadang mengganggu teman kita. Saudaraku yang terkasih, kita bisa memanfaatkan segala fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Istri saya paling suka mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Ada banyak kisah-kisah menarik mereka. Dari mereka yang dibuang dari keluarga, dan mereka yang percaya, dari mereka yang disiksa. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ada banyak kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia ini tersaji dengan sangat terbuka. Anak-anak bisa buka, situs-situs bisa dibuka, apapun bisa dibuka melalui HP saudara. Tetapi dalam HP ini, saudara juga bisa baca Alkitab. Saya lebih suka baca Alkitab dengan HP karena tulisannya besar, gampang dibaca. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan media, fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti pisau di dapur, istri saya suka sekali memegang pisau. Kalau nggak ada banyak kesulitan untuk memasak, untuk mengupas buah, untuk memotong sayur, memotong daging, untuk dimasak, pisau banyak manfaatnya bagi istri saya di dapur. Tetapi juga sering disalahgunakan oleh para perampok untuk menodong, untuk membunuh, dan lain sebagainya. Demikian media, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya atau tidak. Nah, saudaraku, saya ingin memberikan sedikit saja gambaran bahwa kenikmatan dunia di depan kita bisa menyebabkan kita tidak konsentrasi kepada firman Tuhan.
saat kita ibadah saat ini. Saudara pun pasti megang HP. Tergantung nanti ada panggilan atau tidak, ada yang darurat atau tidak. Kalau zaman dahulu belum ada telepon, telepon masih bunyi, masih zaman diputar, teret, 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 seperti itu. Biaya mahal, tidak ada orang yang mau nelpon saudara. Ibadah tenang, kita bisa mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir tanpa gangguan yang kontak-kontak saudara. Saat ini jangankan itu saudara, ada godaan di FB, ada godaan di Insta, di IG, ada godaan-godaan, belum lagi kalau saudara download ada TikTok, ada macam-macam itu sekarang lagi snack video. Nah, belum lagi ada ajakan yuk nyanyi bersama, karaoke bersama. Saudaraku, ada banyak godaan. Tetapi apakah saudara mau konsentrasi untuk beribadah bersama? Mari saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua itu menyebabkan saudara juga punya banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Rasa khawatir itulah. Khawatir akan masa depan seperti apa. Apakah aku bisa hidup? Apakah aku bisa bekerja? Apakah aku bisa melakukan pelayanan dengan baik dan benar? Apakah aku dapat jodoh? Apakah aku bisa berjodoh dengan dia? Apakah aku bisa jadi istri atau suami dia yang baik? Saudara, banyak tantangan, kekhawatiran itu. Kadang itu bisa membuat saudara dan saya tidak bisa berbuah dengan baik. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dan kenikmatan dunia itu mengganggu pertumbuhan rohani saudara. Sampai kapan? Seumur hidup saudara ada gangguan itu. Ada gangguan itu. Saya katakan pasti ada gangguan. Dan gangguan itu menyebabkan kita tidak bisa berbuah, tumbuh dengan baik. Jadi, mari kita bersama-sama mengenali gangguan-gangguan ini. Gangguan kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan dunia. Gangguan kekerasan hati kita yang disebabkan karena iri hati, kedengkian, kekecewaan, kepahitan, kegeraman, ketersinggungan. Menyebabkan benih firman Tuhan tidak masuk, merasuk, berakar kuat di dalam hidup kita. Dan yang sudah pasti, iblis selalu mengambil kesempatan ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Saudara, Petrus bilang, iblis seperti singa yang mengaum, siap menerkam. Demikian, ia juga siap mengambil setiap firman Tuhan yang saat ini saudara renungkan bersama saya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti seorang penabur. Yang pertama, kenalilah benih. Kami sedang belajar hidroponik. Ternyata banyak yang jual benih untuk hidroponik. Ternyata dengan item yang sama, harga bisa berbeda. Karena yang satu biasa, yang lain adalah kualitas super untuk usaha. Harganya beda jauh. Tetapi itulah kenyataan juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak benih. Ada banyak nasihat-nasihat. Ada banyak teguran-teguran. Ada banyak masukan-masukan, kata-kata mutiara dunia ini. Tetapi saudaraku yang saya kasih, pilihlah benih yang terbaik, nasihat yang terbaik, teguran yang terbaik, yang akan menolong mengubah hidup saudara dan saya. Dan tidak ada kata lain yang paling sempurna adalah firman Tuhan. Firman Allah yang penuh dengan kuasa. Kita tahu bersama pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala satu pun yang telah jadi.
Jadi saudaraku, dalam bagian firman Tuhan ini mari kita yakini tidak ada yang begitu berkuasa penuh, yang sangat maha kuasa selain firman Tuhan. Jadi benih yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kita dapat dengar adalah firman Tuhan. Yang kedua, mari kita berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi pendengar yang bijaksana? Jika saudara menjadi pendengar yang bijaksana, maka saudara persiapkan diri saudara supaya saudara sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaruh benih yang penuh dengan kuasa itu. Siapapun yang menabur, benih itu akan tetap tumbuh. Anak kecil kita menabur, benih itu tumbuh. Orang-orang jahat pun ketika dia mau menabur, benih itu tumbuh. Karena saudara sungguh mempersiapkan tanah hati saudara menjadi tanah hati yang paling subur. Karena itu saudaraku yang terkasih, cangkullah, garaplah tanah jalan itu menjadi tanah jalan untuk tanda pertanian kita. Ladang media, tempat yang paling subur untuk benih yang terbaik itu. Angkatlah batu-batu dan buanglah batu-batu, singkirkan batu-batu itu. Tebanglah segala pohon-pohon semak duri itu supaya tidak ada yang menghalangi pertumbuhan saudara. Semak duri, segala kekhawatiran dunia, segala kenikmatan hidup itu, saudara, mari kita buang itu semua. Kita hanya fokus kepada firman Allah, dan firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Karena firman Tuhan itu akan menolong kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Firman Allah yang penuh dengan kuasa itu akan tumbuh dengan luar biasa. Dan itulah yang akan mampu mengubah hidup kita lebih baik, semakin baik, dan menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jika benih itu hebat dan tanah itu luar biasa, penabur siapapun dia akan tumbuh menjadi baik. Terlebih lagi jika penabur itu adalah pakar yang sangat mengerti, yang sangat tahu setiap tanah-tanah hati setiap orang, yang mengerti, yang tahu apa yang harus ia lakukan. Karena ia menabur, bukan menabur keinginannya sendiri. Karena ia menabur bukan pendapatnya sendiri. Ya, karena ia menabur bukan pendapatnya orang lain. Karena yang ia tabur adalah benih firman Allah yang maha kuasa. Di dalam kehidupannya, dia teliti benihnya, dia teliti tanahnya, dia garap habis-habisan tanahnya. Dia kerja keras secara luar biasa. Penabur ini pasti pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 katakan dengan sangat jelas, orang yang menabur dengan bercucur air mata pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, berbahagialah saudara yang mendengar dan memperhatikan perumpamaan ini, supaya kita sekalian pada akhirnya menjadi para pendengar yang baik, yang bijaksana, yang selektif dengan benih firman Allah yang benar. Jangan biarkan benih yang tidak benar tumbuh dalam hidup saudara, tetapi juga jangan menghalangi yang benar, benih yang benar itu, yang penuh dengan kuasa itu, oleh batu kekerasan hati kita, kepahitan hidup kita, mau menang sendirinya kita, mudah tersinggungnya kita, kegeraman kita, dendam kita, karena kita merasa dikhianati, kita sulit untuk bisa mengampuni. Mari kita angkat
kita buang semuanya. Jika ada kenikmatan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan yang sungguh membuahi kita oleh karena kenikmatan dunia ini, mari kita babat, kita pangkas segala kekhawatiran dunia ini pun kita pangkas, supaya pertumbuhan benih di tanah hati kita yang paling subur itu terus bertumbuh dan berbuah dengan baik. Saudaraku yang terkasih, saudaraku adalah tanah yang subur, dan benih firman Tuhan berasal dari Alkitab. Kita nikmati firman Allah setiap saat. Kita belajar firman Allah, kita renungkan firman Allah, kita simpan dalam hati kita dengan penuh kesabaran, pasti menghasilkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakan Yesus dalammu. Karena ini pada akhirnya ketika benih firman Tuhan itu sudah tumbuh dengan baik, saudara, kita boleh menjadi para penabur, sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Di sana ada Maria Magdalena yang kerasukan oleh 7 roh jahat dan dia sembuhkan dan mengikuti Yesus. Di sana ada Susana yang ikut bersama-sama wanita-wanita kaya yang ikut dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan para murid yang lain. Mari kita bersama-sama juga, kita yang sudah diubahkan oleh kuasa firman Allah, kita mau melayani dengan keseluruhan hati kita. Nyatakan Yesus dalam nyanyian 195. Manusia
kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh sadar bahwa benih firman yang Engkau tanam dalam hidup kami adalah benih firman yang benar, yang terbaik dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, karena kami membabat habis segala kekhawatiran dunia dan bahkan kenikmatan dunia. Tolonglah kami supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, karena kami ya Tuhan mau menyerahkan, mengangkat segala kepahitan hidup kami, mau mengangkat segala luka batin kami, mau mengangkat segala ketersinggungan kami, mau mengangkat segala iri hati kami, mau mengangkat Tuhan segala kekecewaan hidup kami. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, seringkali ini menghalangi kami untuk sungguh menjadi tanah yang subur, sehingga benih yang baik itu tidak menjadi tumbuh dengan baik, bahkan segera layu. Tuhan, jangan biarkan Tuhan kami menjadi kumpulan-kumpulan orang-orang yang murtad. Dan biarkan kami Tuhan menjadi kumpulan anak Allah yang sungguh menyatakan Kristus dalam hidup kami. Apalagi ya Tuhan, jauhkan kami, mengeraskan hati kami, sehingga iblis sungguh-sungguh mengambil sedang benih yang baik itu Tuhan, dan kami tidak mendapat apa-apa. Kami hidup dalam kekeringan, kami hidup dalam kekecewaan, kami hidup dalam sungguh-sungguh kehidupan yang tidak benar, oleh karena benih firman itu tidak tumbuh dan dilahap oleh si iblis yang mengambil setiap kesempatan ketika kami lengah untuk dengar firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak membiarkan iblis berkesempatan untuk mengambil setiap benih yang baik itu Tuhan, yang sangat berharga itu Tuhan, yang sangat mahal itu Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami lebih baik dan semakin baik dan menjadi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ketika kami tidak mau dengar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan ketika kami menyimpan segala luka-luka batin kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan ketika kami membiarkan kekhawatiran dunia dan kenikmatan dunia itu membelenggu, memepat kami ya Tuhan, sehingga kami tidak bertumbuh dengan baik. Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk menjadi tanah yang baik. Garaplah tanah hati kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Edwin yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayan beliau di BBC maupun keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman. Nah, setiap benih yang ditabur adalah terus bertumbuh dan berakar di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa ditransfer melalui rekening gereja GBC. Dan silakan mentransfer bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mensupport pelayanan GBC di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara untuk memperluaskan kerajaan Allah melalui Gereja Baptis GBC Pulau Mas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada juga beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Setiap hari Rabu ada jam doa melalui aplikasi Zoom pada jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama terus berdoa untuk pergumulan gereja kita, untuk saling mendoakan maupun untuk berdoa untuk bangsa dan negara.
Nah, setiap hari Kamis ada care group. Kita akan senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama di care group jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Yuki. Jadi kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan kebaktian setiap hari Minggu jam 10.15, dan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi kita terus bersama-sama belajar melalui sekolah minggu dan ibadah setiap jam 10.15. Ada juga saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan September, yang tanggal 29 ada Saudara Martin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Martin. Dan ada Ibu Rika yang berulang tahun, Ibu Cindy yang berulang tahun pada tanggal 29 September kemarin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupannya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk berdoa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Edwin. Kita akan nyanyikan pujian Yesus Tuhan mulialah namanya. Semua kejadian pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semakin mengandalkan Tuhan, semakin berperilaku baik dan benar di dalam kehidupan kebersamaan, semakin kami menjaga kesehatan kami dengan bijak dan menjaga kesehatan sesama kami. Tuhan, di tengah-tengah saat ini pandemi COVID-19,
Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Taman Wisma Asri. Kami berdoa bagi hamba Tuhan yang terpapar sekeluarga yang ada dalam rumahnya, terpaksa harus isolasi mandiri di rumah. Kami berdoa ya Tuhan, jemaat di TWA ada 13 jumlah dengan hamba Tuhan ini yang terpapar COVID-19. Ada 2 yang sudah sembuh, pulang ke rumah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib agung kami. Engkau akan menjamah mereka, menyembuhkan mereka dari sakit yang mereka alami. Sehingga akan semakin nyata kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Jemaat yang ada di sana semakin terdorong untuk tetap bersemangat, berdekat dengan Tuhan. Dan semangat dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di saat-saat ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami terpaksa terdampak. Ada yang di PHK, tidak mendapat pekerjaan, usaha terpaksa gulung tikar. Dan ada begitu banyak dampak oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Bahkan pemerintah dalam bulan depan ini sudah mengalami resesi Tuhan. Dan bahkan resesi dialami oleh seluruh dunia Tuhan. Ya Bapa, kami mohon biarlah kami semua digerakkan dengan semangat kebersamaan untuk menolong sesama kami. Supaya COVID-19 ini segera berlalu. Kami berdoa supaya vaksin segera dapat ditemukan di banyak negara. Alat-alat tercanggih yang termurah pun akan segera ada untuk pendeteksian awal sehingga gampang kami untuk mengisolasi dan bahkan untuk bisa tracing dengan bijak. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur untuk alat yang sudah ditemukan oleh sekelompok para pakar yang ada di UGM dengan biaya yang sangat murah Tuhan. Kami berdoa biarlah alat ini segera dapat diproduksi dan dapat dimanfaatkan oleh bangsa kami. Sehingga tidak banyak anggaran yang harus dikeluarkan dengan PCR atau rapid test. Tuhan, biarlah alat genos ini akan sungguh bermanfaat bagi kami dan bahkan bagi dunia. Kami serahkan semua itu juga di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, akhirnya kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami tahu para eksekutif sangat berat menjalankan tugas panggilan sebagai abdi-abdi negara saat ini di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Nanti ya Bapa, biarlah kuasa-Mu akan menolong mereka, terutama anak-anak-Mu yang menjabat yang ada di sana. Tuhan, tolonglah Tuhan supaya mereka menjadi berkat. Mereka boleh menjadi batu loncatan untuk beriman kepada Yesus. Kami serahkan mereka juga di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk DKI Jaya yang terus menerus belakangan ini menjadi yang tertinggi dalam penularan yang terpapar karena COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan supaya masyarakat mampu bekerja sama dengan pemerintah dengan bijaksana sehingga yang terpapar boleh berkurang dengan drastis. Akhirnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, bagi Ibu Rika, Tuhan berkati ia supaya boleh menjadi istri yang terbaik bagi suami, menjadi mama yang terbaik bagi anak-anak. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kebahagiaan senantiasa. Demikian kami berdoa buat anak kami Cindy dan Martin yang berulang tahun kemarin. Tuhan, berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh diberikan kesehatan yang prima. Mereka sungguh-sungguh diberi kebijaksanaan sehingga mereka senantiasa boleh berbahagia. Khusus bagi anakmu Cindy, dan ia pada akhirnya
sungguh hidup bahagia dengan kekasihnya. Dan kami berdoa biarlah kuasa Tuhan menolong mereka. Demikian juga dengan Martin Tuhan, masa-masa kuliah dia boleh tempuh dengan baik. Usaha yang digelutinya suatu saat pun kembali bisa dijalankan dengan baik. Kami serahkan Martin dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya anak-anakmu ini boleh menjadi anak berkat. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat. Terpuji namamu ya Tuhan. Terpuji namamu. Berkati sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Apapun kegiatan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, kegiatan mereka di rumah masing-masing, di tempat kuliah, mereka mengajar, dimanapun mereka berada Tuhan. Pada waktu mereka ambil bagian dalam pelayanan jemaat Tuhan, lindungi kami dari pandemi COVID-19 ini. Berikan kesehatan dan kekuatan dan keyakinan, semangat untuk kami menjelang hari esok yang penuh dengan ceria. Terpuji namamu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Bapa yang melimpah-limpah dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai senantiasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.